Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narto SPD dari SD Negeri Asem Gede, Kecamatan Musikan, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok kami, CGP Angkatan 11 kelas 31A, Kabupaten Jombang, tahun 2024. Adapun kelompok kami, yang pertama adalah Bapak Fandi Ahmad, yang kedua Bapak Eko Prayitno, yang ketiga Ibu Eni Puji Astuti, yang keempat Bapak Narto, yang kelima Ibu Dina Yuanita Rahmawati, yang keenam Ibu Agustina Woro Utami. Pada presentasi ini, kami akan membahas tentang kenali nilai-nilai luhur budaya bangsa, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya daerah. Pertanyaan pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kegiatan sedekah bumi yang rutin dilakukan oleh masyarakat setiap tahun untuk menuangkan rasa syukur mereka terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari segala musibah. Pada kegiatan tersebut, masyarakat secara bergotong royong membersihkan desa sebelum kegiatan sedekah dimulai. Mereka berdoa bersama dan saling bertukar makanan untuk dimakan bersama-sama sehingga mereka melupakan segala perbedaan dan kesenjangan atas latar belakang kehidupan mereka demi kerukunan dan kebersamaan. Tampilan ini merupakan contoh kegiatan yang dilakukan pada kegiatan budaya sedekah bumi di daerah kami. Pertanyaan kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan pada kegiatan Kamis Berbudaya yang dilaksanakan di sekolah kami dengan menanamkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, cinta budaya lokal, rasa bersyukur, kerukunan, kepedulian, dan saling menghargai antar sesama. Sosiokultural yang ada di daerah kami akan menunjang pengembangan nilai-nilai luhur yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Berikut bentuk penanaman karakter pada kegiatan Kamis Berbudaya di sekolah kami, yaitu menanamkan karakter gotong royong, cinta budaya lokal, rasa bersyukur, kerukunan, kepedulian, dan menghargai antar sesama. Saat ini, anak hampir tidak mengenal budaya daerah yang mengandung nilai-nilai luhur dan karakter asli bangsa Indonesia. Mereka saat ini lebih senang bermain HP secara berlebihan dalam kesehariannya. Inilah yang menjadi pemikiran kami dalam melaksanakan kegiatan Kamis Berbudaya di sekolah kami agar para murid memiliki karakter yang berpegang pada nilai-nilai luhur seperti gotong royong, cinta budaya lokal, rasa bersyukur, kerukunan, kepedulian, dan menghargai antar sesama. Bila semua murid memiliki karakter tersebut, maka nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dapat dipertahankan. Contoh bentuk penanaman nilai-nilai luhur seperti gotong royong, cinta budaya lokal, rasa bersyukur, kerukunan, kepedulian, dan saling menghargai antar sesama pada kegiatan Kamis Berbudaya adalah sebagai berikut. Pertama, anak-anak memakai baju adat. Kedua, anak-anak membawa makanan tradisional dari rumah. Ketiga, mereka bersalaman dengan guru dan juga teman-temannya.
Keempat, berdoa bersama sebelum kegiatan dimulai. Kelima, makan bersama. Mereka saling bertukar makanan sehingga satu anak dengan anak yang lain sama-sama merasakan makanan yang telah dibawanya dari rumah. Keenam, membersihkan sampah bersama-sama setelah kegiatan selesai. Keenam, belajar nembang Jawa dan juga permainan tradisional. Inilah salah satu contoh kebersamaan kami antara Bapak Ibu guru dan juga murid-murid. Tampilan ini menunjukkan kebiasaan yang ditanamkan kepada anak-anak, yaitu saling bersalaman antara Bapak Ibu guru dan juga teman-temannya, sehingga anak-anak merasakan kebersamaan dan kerukunan serta saling peduli. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari setelah melaksanakan sholat duha berjamaah. Anak-anak bersama-sama membaca kitab suci Al-Quran. Hal ini menanamkan karakter religius. Mereka juga berdoa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain penanaman karakter religius dan rasa bersyukur, anak-anak juga dibiasakan untuk berkumpul bersama-sama, saling bertukar makanan, dan makan bersama makanan tradisional yang mereka bawa dari rumah. Kemudian mereka bersama-sama membersihkan sisa-sisa makanan dan bungkus makanan yang ada. Ketika mereka istirahat, mereka melakukan permainan, yaitu permainan tradisional. Hal ini bertujuan untuk menanamkan karakter, kerukunan, saling peduli, dan cinta budaya lokal. Berikut merupakan cara untuk meningkatkan kecintaan anak terhadap tembang-tembang Jawa dan makanan tradisional. Cara untuk meningkatkan kecintaan anak terhadap tembang-tembang Jawa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengintegrasikan pembelajaran tembang Jawa dengan kurikulum yang ada di sekolah. Yang kedua, mengenalkan tembang-tembang Jawa kepada anak melalui tayangan YouTube atau media sosial lainnya, karena anak lebih mudah mengaksesnya dan bisa diputar berkali-kali di rumah. Yang ketiga, aktivitas interaktif antara pendidik dan peserta didik. Yang keempat, berkolaborasi dengan seniman lokal atau seniman yang ada di sekitar sekolah. Cara agar peserta didik mencintai makanan atau jajanan tradisional. Yang pertama, mengenalkan asal mula makanan tersebut kepada peserta didik. Yang kedua, mengemas makanan tradisional semenarik mungkin. Yang ketiga, memberi pengetahuan tentang keamanan dari makanan tradisional. Yang keempat, memberi pengertian bahwa makanan yang instan itu kandungan zat berbahayanya lebih banyak daripada makanan tradisional. Pertanyaan ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan lagu murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya mengakar pendidikan pada budaya lokal. Ia merasa bahwa peserta didik harus memahami dan menghargai warisan budaya mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan rasa identitas dan kebanggaan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai lokal. Nilai-nilai luhur dari budaya lokal yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia penting untuk ditanamkan pada murid. Hal ini merupakan wujud kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam keteladanan sesuai dengan semboyannya ing ngarsa sung tulodo. Guru memberikan contoh kepada murid untuk menerapkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, bersyukur, cinta budaya lokal, peduli, saling menghargai antar sesama, baik di lingkungan sekolah maupun ketika berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Dari pemaparan yang kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan
bahwa penerapan budaya lokal dengan penanaman nilai-nilai luhur di sekolah merupakan penerapan konteks sosio-kultural yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang sesuai dengan kodrat alam anak. Adapun tantangan dari penerapan budaya lokal dengan penanaman nilai-nilai luhur di sekolah, yaitu anak-anak saat ini semakin hari semakin tidak mengenal dengan budayanya yang mengajarkan nilai-nilai luhur karakter asli bangsa Indonesia. Mereka sekarang lebih senang dengan bermain HP yang berlebih. Berdasarkan tantangan tersebut, dapat diambil solusi, yaitu dengan cara melaksanakan proses pembelajaran yang menarik dengan penanaman nilai-nilai luhur sesuai kodrat anak dan pembiasaan serta keteladanan guru dalam membersamai tumbuh kembang anak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kami dan bagi pendidik di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.